So sweet to me, will you be sour later? Let's climb in our tree. Looking back, I remember. Selamat siang Kak. Halo, siang kembali. Sebelumnya nih aku mau nanya, nama kakak siapa sih? Di sini nama gua Eko, biasa dipanggil Kojul. Kalau aku boleh tahu jenis usaha kakak ini apa sih termaksudnya? Di sini kita buat coffee shop, khususnya itu jenis di perusahaan F&B. Jadi F&B itu perusahaan food and beverage. Jadi kita di sini ada penjual makan dan minuman gitu. Kalau alasan sebenarnya kan ini kakak cuma manajer di sini yang mengelola. Iya. Tapi seenggaknya kakak tahu gitu dong kayak apa sih alasannya bisa dibukanya coffee shop ini gitu. Dengan dibukanya coffee shop Semesta ini, khususnya di Pringsewu itu, gue berharap untuk ningkatin culture-nya anak-anak muda Pringsewu. Satu, poin kedua, kayak lebih untuk meningkatkan sumber daya manusia yang khususnya di Pringsewu ya. Kalau dari arti nama semesta tuh ada nggak sih kak? Arti dari semesta sendiri tuh gue ngambil dari apa ya, kayak random aja gitu kak. Pas lagi chill, lagi santai itu kayak punya angan-angan, kayak gue pengen punya coffee shop terus dengan yang konsep alam gitu, kayak asik loh buat nongkrong tuh, suasana sejuk dari ya pohon-pohon rindang gitu. Terus kalau dari tahunnya nih, dari tahun berapa ya kak bukanya? Semesta alhamdulillah berjalan dalam 12 bulan ini, setahun. Kita mulai transaksi running awal itu di Januari tahun ini. Kalau untuk alasan kakak ngebukanya di lokasi yang sekarang itu apa kak? Alasan buka yang pertama, kita strategis banget di pinggir jalan itu. Jadi kayak untuk ngebuka pasar dan untuk ngenalin, oh ini loh ada kopi shop baru, itu kayak lebih terbuka karena di pinggir jalan gitu, banyak orang yang Tahu. iya benar. Kalau untuk karyawan nih kak, udah berapa sih kak yang bawa kakak? Karyawan sementara kita ada 9 staff. Itu udah termasuk masing-masing job desk ya, dari kasir, dapur, waiters, sama barista. Gitu. Kalau menu yang best seller itu kak apa aja? Menu best seller di Semesta kita ada canda tawa. Jadi canda tawa itu basically dari es kopi susu. Dan flavornya itu ada aren, sama creamer, sama fresh milk, dan es batu. Itu signature best seller kita di sini. Terus nih aku mau nanyanya lebih masuk ke dalam nih kak. Boleh. Kalau aku boleh tahu nih, kan kalau aku lihat nih kayaknya udah gede banget nih kak, luas gitu. Kalau boleh tahu tuh kisarannya berapa sih kak kira-kira modal awal yang dikeluarin? Modal awal itu udah kita kan di sini nyewa tempat. Udah terhitung semua total bisa sampai operasional itu sekitar 700 juta. Iya. Banyak. Lumayan banyak. Itu bersih apa masih? Itu udah siap jualan gitu, udah siap operasional semuanya. Terus nih kalau untuk penghasilan di sini sistemnya tuh target atau dia ada per bulannya atau gimana? Kita terapin secara struktur itu ada target. Jadi sebulan itu kita targetin untuk di sekitaran 100 juta. Itu maksimal kita target. Nah, untuk minimal target kita ada sekitar 85. Itu minimal budgeting banget untuk target segitu. Berarti kalau kisaran omset per tahunnya berapa Pak? Per tahun untuk per tahun kan emang database kita belum valid karena kita masih berjalan 12 bulan. Kalau sampai sekarang itu profit bersih ya, itu sekitar ada di 220-an juta. Terus kalau jam operasional nih Kak, dari buka sampai tutup? Jam operasional di Semesta kita buka itu dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Itu secara normal. Karena kebentur PPKM kemarin, untuk buka kita sama jam 9, cuman untuk tutup emang kita lebih maju dari jam 9 buka sampai jam 9 juga. Terus nih, kayak sekarang kan lagi banyak banget nih kayak pandemi terus kayak ya Covid gini gitu. Oke.
ada nggak sih Kak kesulitannya gitu? Yang pasti untuk kesulitan dalam keadaan pandemi itu pasti, bahkan bukan dari semesta aja, kayak teman-teman yang lain untuk sekelas yang sama di FNB itu kayak ngerasa Pasti ada iya kendala. pasti ada kendala, entah itu salary yang turun ataupun dari budgeting yang emang nggak sesuai dengan target gitu. Berarti berdampak banget ya Kak? Dampak banget Kak. Terus juga kalau aku lihat-lihat nih di berita juga kan, banyak sih orang-orang yang punya usaha tapi dia karena ada pandemi gini jadinya gulung tikar lah segala macam. Nah, Kakak ini gimana? Kok bisa bertahan sampai sekarang gitu? Cara Alhamdulillahnya tuh kayak, jadi kita ada beberapa poin Kak untuk bertahan sampai alhamdulillah sekarang itu. Jadi poin pertama, kita kan ada tim marketing di situ. Jadi tugas tim marketing itu gimana cara untuk menambah volume dari audiens ataupun customer yang ayo nih ya, di semesta ada apa marketing, misalkan ada diskon ataupun ada giveaway ataupun ada paket-paket yang lain yang overall menunjang untuk adanya daya tarik untuk customer datang ke sini gitu. terus itu kayak mana sih cara Kakak, sama aja nggak sih kayak tadi cara Kakak tuh Untuk untuk menambah mengelola coffee shop ini jadi lebih baik tuh gimana cara Kakak? Untuk di Dari sini awal. kita terapkan ada struktur ya Kak. Jadi dengan ada struktur itu kita ada buat job desk. Jadi di sini ada konten kreator dengan Instagramable kayak marketing digital gitu. Terus ada marketing lapangan juga yang kayak tadi aku bilang ada diskon, ada bundling produk segala macam, ada giveaway gitu. Kalau dari kalangan itu yang datang tuh dari kalangan mana aja sih Kak? Untuk kalangan sih alhamdulillah sementara kita berjalan 11 bulan itu kita ngebuat kultur baru. Jadi kultur baru itu kayak anak-anak yang masih kisaran dari pelajar sampai mahasiswa. Cuman yang kadang family semuanya kita, dari bapak, ibu, anak-anak dibawa ke sini gitu. Cuman ya untuk target pasar sih kita semua nggak ada patokan gitu. Jadi siapa aja boleh. Benar. Terus tuh strategi, ada nggak strategi yang Kakak terapin gitu dalam berusaha tuh? Strategi yang pasti dengan ada bisnis kan kita harus siap untuk apapun itu, dari positif ataupun negatif. Untuk positifnya gimana cara kita untuk bertahan selama akad ini kita buka. Untuk negatif apapun itu harus kita nikmatin sih gitu Kak. Humble. Iya. Ya sih kalau nggak humble ya. Iya, Terus tuh, chaos bener. iya. Terakhir nih Kak, kayaknya sih terakhir ya. Dalam pemasaran produk nih, Kakak ada nggak sih tips-tipsnya, apalagi siapa tahu juga bermanfaat bagi yang lain mau buka usaha. Untuk tips itu kan tergantung segmen sih. Kalau untuk yang kita naungin berjalan sekarang itu kayak lebih kita buka pasar, kita buka suatu usaha itu di mana, di lingkungan seperti apa, dan sumber daya manusia yang di lingkungan kita buka itu seperti apa. Gitu kayak lebih untuk mapping sih. Jadi pasar mana nih yang harus kita guide, ataupun pasar misalkan yang tadi aku bilang dari mahasiswa ataupun pelajar ataupun bahkan keluarga. Itu sih kayak lebih untuk memilih segmen mana yang akan kita ambil gitu. Baru kita bisa menentukan dengan target pasar kita. Udah sih Kak, menurut aku itu aja. Mungkin juga pertanyaan itu doang. Oke. Aku makasih banget Kakak udah mau aku wawancarain. Juga semoga juga usahanya makin lancar Amin, terus. amin. Terima kasih doanya. Sukses Makasih ya, juga Kak. buat kakak ya, sukses.